warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Rike Febriansa. Di sini saya kembali dengan tugas yang sama, yaitu pendidikan kewarganegaraan, tapi dengan judul Geopolitik Indonesia. Baiklah, sebelum teman-teman semua menonton video saya, lebih baik teman-teman subscribe dulu ya, like, comment, and share. Jangan lupa ya teman-teman, tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Selamat menyaksikan. Bahas dulu ya pengertian geopolitik Indonesia. Apa sih geopolitik Indonesia itu? Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya yaitu Frederick Ratzel pada tahun 1944 sampai 1904. Diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kigler pada tahun 1864 sampai 1922 dan Kurt Haushofer pada tahun 1869 sampai 1946 menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artinya tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Sebenarnya ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang pertama itu ada geopolitik sebagai ilmu, yang kedua ada geopolitik sebagai ideologi. Geopolitik sebagai ilmu ini memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua itu ada geopolitik sebagai ideologi, landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Selanjutnya itu ada teori geopolitik Indonesia. Yang pertama ada teori geopolitik Rudolf Kigler. Yang kedua ada teori geopolitik Kurt Haushofer. Yang ketiga ada teori geopolitik Frederick Ratzel. Yang keempat ada teori geopolitik Sri Halford Mackinder. Yang kelima ada teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Dormahan. Yang keenam ada teori geopolitik William Mitchell, Albert Sikorsky, Julio Douhet, dan John Frederick Carles Fuller. Yang terakhir yaitu teori geopolitik Nicholas G. Spigman. Nah, itu ada konsep geopolitik Indonesia. Ada beberapa konsep. Yang pertama konsep persatuan dan kesatuan. Yang kedua itu ada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga ada konsep kebangsaan. Yang keempat konsep negara kebangsaan, dan yang terakhir atau kelima yaitu konsep negara kepulauan. Oke, kita masuki materi selanjutnya yaitu faktor-faktor geopolitik Indonesia. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada kondisi geografis suatu wilayah. Yang kedua ada kebijakan pemerintahan yang berkuasa. Yang ketiga ada potensi suatu wilayah. Yang keempat ada arah hubungan antar negara. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari geopolitik Indonesia. Ada dua tujuan. Yang pertama, perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Yang kedua, perspektif geopolitik dalam menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuki materi pengertian wawasan Nusantara. Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, kelihatan, atau tangkap indrawi. Sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan, wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia, untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional. Bangsa
Indonesia merumuskan suatu landasan fasional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional dan diberi nama wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut. Yang pertama itu ada falsafah negara Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram. Yang kedua itu ada aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Yang ketiga itu ada aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah aspek kesejahteraan. Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Ada dua kedudukan. Yang pertama itu ada wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua itu ada wawasan Nusantara paradigma nasional dapat dilihat dari tingkat kedudukannya. Materi selanjutnya yaitu azas wawasan Nusantara, merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setidaknya setiap komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama, terdiri dari yang pertama kepentingan bersama, yang kedua keadilan, yang ketiga itu ada kejujuran, yang keempat solidaritas, yang kelima koordinasi atau kerjasama, yang keenam ada kesetiaan terhadap ikrar bersama. Lalu apa sih fungsi wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Lalu unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Ada beberapa unsur. Yang pertama wadah. Dalam wadah itu ada wujud wilayah, kata inti organisasi, dan kata kelengkapan organisasi. Yang kedua isi. Yang ketiga tata laku. Di dalam tata laku ini ada tata laku batinia dan yang kedua ada tata laku lahiriah. Selanjutnya materi implementasi wawasan Nusantara. Ada beberapa implementasi. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Lalu materi selanjutnya yaitu faktor-faktor wawasan Nusantara. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor wilayah. Dalam wilayah itu ada asas kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah lautan, karakteristik wilayah Nusantara. Yang kedua, ada geopolitik dan geostrategi.
Yang ketiga ada perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Di dalam faktor ketiga ini ada sejak tanggal 17 bulan 18 1945 sampai dengan 13 sampai 12 1947. Yang kedua dari deklarasi Juanda 13 12 1957 sampai dengan 17 2 1969. Yang ketiga ada dari 17 2 1969 deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang, dan yang terakhir yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Baiklah teman-teman, sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun isi materi tersebut. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, tetap di rumah aja.